Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Atika dan kali ini kita akan belajar mengenai mata kuliah Matematika Radiologi dengan topik logaritma. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mengcover dua outline. Yang pertama adalah fungsi logaritma dan yang kedua adalah bagaimana penerapan logaritma dalam radiologi. Dan kedua-duanya ini kita akan membahas dua macam logaritma, yaitu adalah logaritma biasa dan logaritma natural. Pertama-tama kita akan membahas dalam bentuk bahasa. Jadi pengertian logaritma itu merupakan suatu operasi matematika yang merupakan inverse atau kebalikan dari suatu eksponen atau perpangkatan. Jadi misalnya teman-teman masih familiar dengan bentuk pangkat seperti ini. Misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini apabila kita ubah ke dalam bentuk logaritmanya akan menjadi log 2 dari 8 sama dengan 3. Ya. Di mana nilai 2 ini merupakan basis dan nilai 8 ini adalah nilai utama dan 3 ini merupakan hasil dari operasi logaritma tersebut. Ya. Kita coba lagi, misalnya 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka nilai logaritmanya, bentuk logaritmanya akan menjadi log 3 dari 9 sama dengan 2. Ya. Jadi dari contoh ini kita bisa lihat lagi bentuk umumnya itu akan menjadi B pangkat X sama dengan N, ya, ini adalah bentuk pangkatnya, menjadi log B pangkat log B dari N itu adalah X. Ya. Nah, logaritma ini umumnya dibagi menjadi 2 berdasarkan basis yang digunakan. Ya, ini adalah logaritma, bentuk-bentuk logaritma yang umum dipakai dalam fenomena fisis ya. Yang pertama adalah basis 10, digunakan untuk log 10, jadi basisnya merupakan angka 10, dan ini disebut logaritma biasa. Dan logaritma biasa ini sangat jarang nilai dari basisnya itu, angka 10-nya itu dituliskan. Jadi misalnya hanya log saja, log 1000 sama dengan 3 atau log 100 sama dengan 2. Kemudian yang kedua adalah basis E atau basis eksponen, digunakan untuk log E. Nah, log E ini juga tidak pernah dituliskan dalam aplikasi fisis, tapi dituliskan sebagai learn, yang mana learn ini merupakan logaritma natural dan nilai E sendiri itu adalah 2,71828. Berikut adalah beberapa aturan umum dalam operasi logaritma. Yang pertama, apabila ada suatu logaritma berbasis B dari Mn, itu akan sama dengan log B M ditambah log Bn. Misalnya di sini ada 2 logaritma yang memiliki basis sama, yaitu 5, maka kita bisa kerjakan log 5 dari 25 ditambah log 5 dari 5, itu daripada kita melogaritmakan satu per satu, maka kita bisa langsung kalikan saja 25 dengan 5 ya. Jadi ini akan menjadi log 5 dari 125 yang hasilnya akan menjadi 3 ya. Kemudian yang kedua, metode pembagian dan pengurangan. Log B dari M dibagi N itu akan menjadi log BM minus log Bn. Nah, di sini kita ada contoh log 3 dari 81 dikurang log 3 dari 9 berapa ya. Jadi ini bisa kita tuliskan log 3 dari 81 per 9, atau kita bisa langsung tuliskan di sini
log 3 dari 9 itu adalah sama dengan 2. Ya. Jadi ini sama saja apabila kita mengikuti cara yang di kanan atau yang di kiri, itu akan menjadi hasil yang sama, akan mendapatkan hasil yang sama. Kemudian aturan yang ketiga adalah log B dari N pangkat P, itu kita bisa pindah nilai pangkatnya itu menjadi ke depan, jadi P log B dikalikan N. Ya. Di sini misalnya ada contoh log 2 dari 32, itu kita bisa tuliskan log 2 dari 2 pangkat 5 ya. Jadi angka 5 kita bisa taruh ke depan, jadi 5 log 2 dari 2 itu akan menjadi log 5 dikali 1 sama dengan 5 ya. Kemudian aturan yang keempat, log B dari suatu akar Q dari N itu akan menjadi seperki log B dikali N. Kemudian yang kelima, log B dari N sama dengan log A dikalikan N log B dari A. Selanjutnya kita akan masuk kepada aplikasi logaritma dalam radiologi. Pertama-tama kita akan membahas bagaimana aplikasi logaritma biasa dalam radiologi. Logaritma biasa berarti adalah log 10. Dan aplikasi yang paling umum itu adalah bagaimana penyerapan suatu gelombang dalam materi. Nah, gelombang yang bisa kita bahas di sini ada berbagai macam. Bisa gelombang elektromagnetik atau gelombang suara, gelombang bunyi ya. Nah, gelombang elektromagnetik yang bisa kita pakai, bisa kita aplikasikan ke dalam bentuk logaritma biasa, ini dalam radiologi biasanya ada 3 macam ya. Ada cahaya tampak, kemudian sinar X, dan sinar gamma. Ya. Jadi bagaimana interaksi berbagai macam gelombang dalam materi itu bisa kita ilustrasikan seperti ini. Di sini misalnya ada sebuah materi dengan kedalaman X, dengan ketebalan X ya. Kemudian dari sini kita memiliki ada gelombang yang datang, misalnya saja gelombang cahaya, yang mana gelombang itu biasanya kita sebut dengan simbol I atau intensitas ya. Jadi di sini ada I datang, incoming, biasanya kita sebut II ya. Kemudian di sini setelah melewati materi ada gelombang yang diteruskan. Yang mana gelombang yang diteruskan ini kita sebut sebagai I intensitas transmitted atau IT. Ya. Nah, hubungan antara II dan IT ini bisa dijelaskan dengan menggunakan fungsi logaritma. Baik, dan ini adalah perumusan yang kita bisa gunakan untuk logaritma 10. Jadi penerapan dalam radiologi itu kita bisa aplikasikan ke dalam ultrasound. Kita ulang lagi, logaritma dengan basis 10 juga digunakan dalam radiologi untuk menghitung intensitas suara. Nah, di sini intensitas suara dalam ultrasound biasanya disimbolkan dengan desibel. Jadi kita tuliskan di sini adalah IdB. IdB sama dengan log 10 dikalikan dengan rasio antara intensitas suara datang dan intensitas suara yang diteruskan. Maka di sini kita dapat perumusan bagaimana mencari nilai desibel jika diketahui intensitas datang dan intensitas yang diteruskan. Tapi rumus ini adalah rumus umum yang bisa kita terapkan juga pada gelombang-gelombang yang lainnya, termasuk gelombang cahaya.
Nah, untuk gelombang cahaya kita menggunakan intensitas optical density, ya. Optical density, yang mana intensitas optical density, intensitas pada gelombang cahaya itu kita simbolkan dengan densitas optik. Berapa densitas optik yang dilewati suatu cahaya tersebut pada suatu medium. Jadi kita simbolkan dengan OD, dan rumusnya adalah sama, di mana intensitas optical density itu merupakan nilai dari log 10 dari intensitas datang per intensitas yang diteruskan. Kemudian kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus yang dipakai dalam materi saya kali ini adalah contoh kasus dengan menggunakan gelombang cahaya, karena di sini yang diukur adalah densitas filmnya. Nah, di sini jika intensitas cahaya yang datang pada suatu film adalah 200, maka dan intensitas cahaya yang diteruskan adalah 200, maka yang ditanyakan berapa nilai OD-nya. Maka di sini kita bisa ilustrasikan. Di sini ada suatu film, ya, materinya kita gunakan film, dan di sini intensitas datang itu sama dengan 2000, jadi II sama dengan 2000, dan IT intensitas yang diteruskan itu sama dengan 200. Maka jika kita gunakan rumus sebelumnya, di mana IOD sama dengan logaritma kali II per IT. Maka kita bisa tuliskan di sini IOD sama dengan log dari 2000 per 200, ya. Dan kita dapatkan IOD sama dengan log 10, ya. Sehingga nilai dari IOD-nya itu adalah 1. Yang mana di sini artifisis dalam soal kali ini adalah penyerapannya, transmisinya adalah 10%. Ya. Oke. Kemudian apabila kita ubah di sini, misalnya cahaya yang diteruskan itu adalah bukan 200 lagi tapi 20, ya. Maka kita bisa dapatkan nilai IOD-nya adalah log 2000 per 20. Sehingga kita dapatkan nilai dari log 100 itu adalah 2. Sehingga nilai IOD itu sama dengan 2. Nah, angka 2 ini menunjukkan bahwa transmisi cahaya yang ditransmisikan oleh film tersebut adalah 1%. Ya, atau nilainya adalah 0,01. Baik, kemudian kita bisa masuk kepada logaritma yang kedua, yaitu logaritma natural. Nah, logaritma natural ini tadi dikatakan adalah logaritma yang menggunakan basis eksponen, ya. Logaritma basis eksponen ini sering digunakan untuk menghitung proses pertumbuhan atau penyusutan. Tadi dikatakan di awal bahwa nilai E ini adalah nilai natural, yang mana nilainya itu adalah 2,71828. Nah, nilai ini datangnya dari persamaan ini. Ya, jadi tidak semata-mata ada begitu saja, tapi itu melewati suatu proses matematika yang panjang. Ya. Jadi di sini persamaan ini apabila kita ubah T, ini T, ya, T yang ini menjadi ini, nilai G ini akan semakin mendekati 2,71828. Misal saja, ini bisa kalian kerjakan di rumah. Kita ganti T-nya menjadi 2, ya. Jadi persamaannya akan menjadi G sama dengan G0 kali 1 tambah 1 per 2 pangkat 2. Ini akan menjadi 2,25. Ya. Kemudian kalian ubah lagi, ditambah
1 tambah 1/3 pangkat 3 ini akan menjadi 2, berapa. Nah, semakin besar nilai T, maka nilai E-nya akan semakin mendekati nilai eksponen ini, yang mana nilai eksponen ini adalah 2,71828. Penggunaan logaritma natural dalam radiologi menggunakan persamaan umum sebagai berikut, yaitu N sama dengan N0 dikalikan eksponensial pangkat minus Y, di mana N ini adalah suatu nilai setelah terjadinya suatu proses, dan N0 ini adalah nilai mula-mula dikalikan dengan E pangkat minus Y, dan minus Y ini adalah proses yang dialami oleh suatu substansi tersebut. Nah, rumus ini dapat diaplikasikan pada fenomena radiologi seperti peluruhan radioaktif atau penyerapan radiasi pada materi. Pertama-tama di sini contohnya adalah penyerapan radiasi pada materi. Radiasi dengan intensitas I menembus materi dengan ketebalan X dan memiliki koefisien atenuasi mu. Maka intensitas radiasi setelah menembus materi atau penahan radiasi menjadi Ix sama dengan I0 dikalikan eksponensial pangkat minus mu X, di mana Ix ini adalah intensitas radiasi setelah melewati penahan atau materi, ya, kita bisa gambarkan seperti ini. Ini adalah I0 atau intensitas mula-mula. Kemudian setelah melewati materi dia akan menjadi Ix, dan materi ini memiliki ketebalan X, dan setiap materi memiliki daya atenuasi atau daya pelemahan sinar yang berbeda-beda. Maka di sini memiliki nilai mu yang unik. Jadi berbeda-beda untuk satu materi dengan materi yang lainnya. Nah, rumus umum yang tadi disebutkan pada slide sebelumnya, yaitu I sama dengan I0 dikalikan eksponensial minus Y, dalam kasus penyerapan radiasi pada materi berubah menjadi Ix sama dengan I0 dikalikan E pangkat minus mu X, di mana mu X ini sebagai pengganti Y yang mewakilkan proses apa yang dialami oleh suatu radiasi tersebut. Nah, di sini apabila kita ubah, kita otak-atik rumus umum ini akan menjadi I per I0, jadi I0-nya dipindah ruas ya, menjadi sama dengan E pangkat minus mu X. Ya, kemudian di sini apabila kita ingin menghilangkan nilai eksponensialnya, maka kita harus melernkannya. Jadi di sini bisa kita tambah di sini ln I per I0 sama dengan ln E pangkat minus mu X, di mana ln dan eksponensial itu saling meniadakan, sehingga akan tersisa ln I per I0 sama dengan E pangkat di sini sudah tidak ada eksponensialnya, ini menjadi mu X minus mu X. Kemudian kita akan ubah ini menjadi bentuk seperti ini, maka kita balik. Jadi di sini yang awalnya ln I per I0 menjadi ln I0 per I sama dengan mu X. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus. Diketahui berapa ketebalan timbal yang diperlukan untuk mengurangi radiasi hingga 90% jika diketahui nilai koefisien atenuasi dari timbal adalah 27,72 cm pangkat minus 1 pada nilai Kv yang diberikan. Jadi bisa kita ilustrasikan di sini. I mula-mula selalu 100%.
Ya. Kemudian mengurangi radiasi hingga 90%. Jadi yang terserap pada materi tersebut adalah 90%-nya. Sehingga yang diteruskan di sini adalah 10%. Nah, kemudian kita dapatkan di sini, kita masukkan menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan di atas bahwa ln I0 per I sama dengan mu X. Kita dapatkan ln I0-nya adalah 100, sedangkan I-nya adalah 10, sehingga ln 100 per 10 adalah 2,3025. Nah, nilai 23025 ini kita bagi dengan 27,72 cm, sehingga kita dapatkan didapatkan ketebalan dari timbal adalah sebagai berikut. Aplikasi yang kedua adalah peluruhan radioaktif. Suatu zat radioaktif meluruh mengikuti persamaan eksponensial dengan memperhitungkan waktu paruhnya, di mana aktivitas setelah meluruh menjadi AT sama dengan A0 dikalikan eksponensial pangkat minus lambda T. Nah, di sini kita lihat ada perubahan dan minus Y yang digunakan pada persamaan umum itu menjadi minus lambda T, di mana lambda itu adalah konstanta peluruhan dan T-nya adalah waktu. Hubungan antara konstanta peluruhan dan waktu paruh itu dapat dihubungkan seperti ini. Lambda sama dengan 0,693 per T setengah. Contoh kasus yang kedua adalah waktu paruh untuk zat radioaktif Tc99m adalah 6 jam. Jika aktivitas mula-mula adalah 800 MBq, berapa radiasi yang tersisa setelah 1 hari? Maka di sini yang kita bisa lakukan adalah menggunakan rumus ini dan kita masukkan di sini berapa nilai aktivitas mula-mula, yaitu 800 MBq, kemudian kita masukkan nilai lambda dan T-nya. Nilai lambdanya bisa kita cari menggunakan rumus yang sebelumnya tadi. Lambda sama dengan 0,693 dibagi dengan waktu paruh. Ya. Lambda sama dengan 0,693 dibagi T setengah, sehingga kita dapatkan 0,693 dibagi 6 jam, ya, itu akan menjadi 0,1155. Dikalikan 24, maka kita dapatkan aktivitas setelah 1 hari adalah 50 MBq. Demikian pemaparan saya mengenai logaritma, aplikasi logaritma dalam radiologi. Semoga membantu. Selamat belajar. Apabila ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar pada aplikasi MOOC masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.